Mana Pak, kabarnya sehat? Pak Yai, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu. Eh, di sini ketemu lagi dengan peserta SPPG, Pak Yai, untuk MBG. Nah, di sini ada kurang lebih 80 peserta. Nah, di sini nanti akan dimoderatori oleh Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, gimana kabarnya Pak Hadi? alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah, baik Pak Hadi di sini sudah hadir Pak Yai Miftahul Huda yang akan menyampaikan terkait dengan konsep halal haram. Bapak dan Ibu silakan saya ingatkan kembali untuk absen ya, silakan absen untuk materi kita yang kedua terkait konsep halal haram. Di sini sudah hadir Pak Yai Miftahul Huda dan akan dibantu untuk moderator oleh Bapak Hadi Suprapto. Baik kepada Pak Yai dan Pak Hadi dipersilakan. Terima kasih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai Haji Miftahul Huda. Alhamdulillah sehat Pak Yai ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi Pak Yai. Oh Kebetulan ya, ya. posisi saya ada di seberang ini, ada di Samarinda Pak Yai. Wih, ada say-say di sana ya. Oke Sungai-sungai. Pak Yai. Eh Pak Yai, ini mungkin saya sampaikan dulu kepada peserta Pak Yai. Oke, Bapak Ibu sekalian, eh, di Zoom sudah hadir Pak Kiai Haji Miftahul Huda LC. Beliau ini adalah tokoh ulama dan merupakan pakar fikih yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Selain itu Pak Yai menjabat di Ketua MUI di Madiun ya, Pak Yai ya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Kalau yang di Madiun Pak Yai? Bukan itu? Oh, berarti di sekretaris saja. Oke. Hmm. Beliau ini berperan dalam perumusan berbagai fatwa keagamaan nasional dan dikenal memiliki latar belakang keilmuan keislaman yang begitu kuat. Beliau ini menyandang gelar LC. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau memiliki apa pengalaman belajar di Universitas Al Azhar Kairo, Pak Yai. Keahlian bidang pakar dalam bidang fikih, muamalah, hukum Islam dan kajian fatwa. Nah, terkait dengan materi yang akan dibawakan oleh beliau ini memang sudah bidang beliaunya karena memang kepakaran beliau di bidang ini. Nanti kita akan sampai jam 12.00 Pak Yai. Jadi nanti sesinya bisa sesi pemaparan materi, bisa juga nanti Bapak Ibu sekalian peserta bisa menyampaikan pertanyaan di room chat. Begitu beliau selesai pemaparan materi akan dijawab beberapa. Ini tuh Pak Yai. Monggo Oke, untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Yai untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Yai. oke. Terima kasih Mas Hadi Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati moderator Mas Hadi Suprapto dan kawan-kawan dari Halal Institute. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, berdiskusi terkait dengan konsep halal dan haram di dalam syariat Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya lebih senang, lebih bahagia kalau berjalannya diskusi ini secara interaktif ya. Tidak saya sampaikan materi panjang lebar, kemudian buka sesi enggak. Tapi setiap ada kesempatan, silahkan Bapak Ibu langsung raise hand atau open mic ya. Apabila ada permasalahan atau hal yang perlu ditanyakan
terkait dengan pandangan keagamaan terhadap praktek daripada proses usaha halal yang Bapak Ibu semua geluti ya. Hanya sebagai pengantar saja, tadi di sesi pertama, di akhir saya mengikuti bahwa di Indonesia itu ada kewajiban bagi produsen, bagi pengusaha untuk produk yang diedarkan, yang dijual itu harus bersertifikat halal. Artinya semua produk yang beredar di Indonesia itu meskipun dia dari produsen non-muslim ataupun dari luar negeri, dari dalam negeri harus dijamin kehalalannya. Padahal kalau di dalam kaedah atau hukum asal dari syariat Islam itu kan ada dua kaedah ya. Yang pertama terkait dengan ibadah. Al-aslu fil ibadah at-tahrim, bahwa hukum asal daripada segala bentuk ibadah yang mahdoh itu adalah haram. Jadi tidak boleh membuat program inovatif di dalam ibadah yang mahdoh ya. Misalnya sholat subuh kok hanya 2 rakaat supaya dia lebih dekat dengan Tuhan, dengan Allah, dia menambahkan 2 rakaat lagi gitu. Supaya ada peningkatan ketakwaan. Atau misalnya puasa ya. Kenapa yang diwajibkan hanya Ramadan ya? Tidak di bulan-bulan yang lain supaya dia lebih bertakwa kepada Allah, dia membuat lagi ibadah ritual yang wajib ya. Nah, itu tidak diperkenankan karena hukum asal daripada ibadah yang mahdoh itu adalah haram. Dia adalah ta'abudi. Ta'abudi itu artinya kita menerima langsung dari Allah bagaimana apa ucapannya, kemudian manasiknya seperti apa, prakteknya seperti apa. Sholat ya seperti itu, takbir, kemudian berdiri, rukuk, sujud, itu ya nggak bisa diubah ya. Karena itu sudah perintah dari Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Atau misalnya dalam praktek ibadah haji, manasiknya ya tempat dan waktunya serta caranya ya sudah diajarkan oleh Nabi, bukan kita beristihad. Nah, kecuali yang ibadah sifatnya yang tidak mahdoh ya, seperti bikin majelis taklim, kemudian perayaan Hari Besar Islam. Di situ ada silaturahim, ada kumpul, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan shalawat, dan sedekah, kirim doa, itu mah tidak masalah. Ya. Kemudian ada kaidah lagi terkait di luar ibadah. Al-aslu, ada yang ungkapan seperti ini, al-aslu fil muamalat al-ibah, bahwa hukum asal dari muamalat itu adalah mubah. Atau kaidah yang terkait dengan makan dan minum, al-aslu fil asya al-ibah, bahwa hukum asal dari segala ciptaan Tuhan, baik yang di laut, di bumi, itu adalah mubah. Halal untuk kita konsumsi, halal kita untuk gunakan. Nah, untuk yang muamalat tadi, segala bentuk transaksi itu boleh selama tidak ada 3 hal. Yang pertama, tidak ada goror. Goror itu ketidakjelasan. Baik goror di dalam al-mabi atau al-ma'qud alaih, benda atau barang yang diakati, yang diperjualbelikan. Contohnya misalnya Nabi itu melarang jual beli ikan yang di dalam empang, karena kan nggak jelas di sungai itu ada berapa ikan, jenisnya ikan apa, besar atau kecil. Itu kan nggak nampak secara nyata, nggak bisa dihitung. Maka itu dilarang. Atau ketidakjelasan siapa yang bertransaksi, penjual dan pembelinya, itu juga tidak
diperkenankan. Yang kedua, tidak ada unsur riba. Ya, jika ada transaksi yang ada unsur riba, maka itu diharamkan. Contohnya misalnya kalau di menjelang akhir Lebaran itu kan ada di pinggir-pinggir jalan itu tuker duit ya, yang receh itu ya. Itu kan kita misalnya tuker 100.000, kemudian kita dapatkan puluhan ribu, tapi jumlahnya nggak sampai 10, hanya 8 atau bisa jadi hanya 7. Nah, itu kan barangnya sama, uang. Kalau barangnya sama-sama uang, maka transaksinya harus kontan, tidak boleh berselang waktu 1 hari atau 2 hari. Dan kedua, nggak ada selisih, harus sama. 100.000 ya dapatnya 10 lembar ya, nggak boleh berkurang. Kalau ada selisih berarti namanya riba dan itu diharamkan. Yang ketiga, tidak ada unsur perjudian atau maisir. Segala bentuk perjudian itu adalah haram. Baik itu dilakukan secara offline maupun secara online. Judi, judol, tetap aja itu hukumnya haram. Contoh misalnya transaksi yang jual beli Bitcoin, jual beli itu yang kan nggak jelas. Di situ hanya orang mungkin diberikan kesempatan di pertama kedua dia dapat keuntungan, tapi berikutnya dia nggak tahu apakah untung dan tidaknya, karena secara logik matematika nggak bisa ditebak, nggak bisa dipelajari, dia hanya tergantung pasar, tergantung pengendali pada program itu. Nah, itu kan ada perjudiannya sangat kental ya. Nah, itu di dalam muamalat. Sekarang dalam produk halal, bahwa hukum asal itu mubah atau halal. Sehingga di dalam Al-Quran maupun hadis itu sangat sedikit kita dapati dalil yang menunjukkan keharaman benda, keharaman produk. Nah, ini sebagai pemancing diskusi pertama ini. Tadi disebutkan di sesi pertama bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Apakah tidak ada benturan, tidak ada clash ya, pertentangan antara syariat yang hukumnya adalah mubah dengan aturan di Indonesia harus halal. Nah, silakan Bapak Ibu kasih komentar. Sebenarnya apakah tujuan peraturan pemerintah ini tidak bertentangan atau bertentangan dengan hukum asal dalam syariat Islam terkait dengan bahan atau produk? Silakan Bapak Ibu komentari. Tes yang aktif nanti akan dapat catatan positif dari panitia. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa merespon yang ditanyakan atau disampaikan oleh Pak Kiai. Ada poin khusus bagi yang aktif. Halo Pak, Assalamualaikum. Ya. Salam ya. Saya Silakan. Hanifah Rahayu. Pakai 2 device Ibu ya? Ya maaf sebentar saya jauhin. Mau tanya tadi kan Bapak menjelaskan tentang penukaran ya Pak ya? Ya. Itu memang tidak boleh ya Pak kalau melebihkan atau mengurang-urangi ya Pak? Oke. Jadi ada 6 benda yang disebutkan di dalam hadis. Emas dengan emas, uang dengan uang, beras dengan beras, garam dengan garam. 2 lagi saya lupa. Itu jika ditukar menukar dengan benda yang sama, maka tidak harus yadan biadin. Yadan biadin itu ya langsung saya tukar, saya terima. Nggak boleh jeda waktu 1 hari, 2 hari, nggak boleh. Yang kedua, maslan bimislin, harus ukurannya sama. Kalau saya nuker beras rojo lele,
1 liter, maka gantinya juga beras meskipun jenisnya lain tetap harus 1 liter, nggak boleh lebih atau kurang ya, meskipun kualitasnya beda. Ada solusinya Ibu kalau yang tuker uang itu. Jadi ada akad lain ya, tidak hanya murni akad tukar menukar uang recehan, tetapi di sana ada solusinya yaitu dengan akad ijarah ya. Jadi ada satu tambahan lagi akad ijarah itu jasa ya. Jasa ketika kalau menukar ke bank itu kan butuh waktu, antri, kemudian kadang apalagi jauh buat transport ke bank, itu kan butuh waktu dan butuh biaya uh, untuk transport ke sana. Sementara kalau yang kita sambil lewat atau dekat dari tempat kita itu kan nggak butuh antri, nggak butuh transport. Maka ditambahin lagi dengan akad jasanya, yaitu se'an ijarahnya. Ada ujroh, bukan hanya murni tukar menukar uang saja. Kalau hanya murni tukar menukar uang saja, maka harus nilainya sama dan nggak boleh ada jeda waktu. Itu Bu ya, bisa dipahami? Mohon Ya, maaf Pak. Bapak, boleh tanya? Iya, silakan. Ibu Ya, siapa? Ibu Siti Hasanah Bapak. Iya. Barusan dijelaskan bahwa ini terkait emas ya. Kalau tukar emas dengan emas, itu kan harus diganti emas. Kalau misalnya seandainya saya pinjam 10 gram, waktu di tahun misalnya di 2018 kemarin, Ya. sedangkan sekarang sudah naik harga emas. Karena saya harus apa mengganti dengan 10 gram emas juga, tapi dengan harga yang sudah melonjak naik, apa itu boleh, Bapak? Ya, seharusnya seperti itu, Bu. Nggak boleh kita pinjem hutang emas tahun 2000 atau tahun 2000 ya, dengan harga 1 gramnya 1 juta, 10 gram. Maka kita tidak boleh menggantinya atau membayarnya dengan rupiah sekarang. Misalnya saat itu kan nilainya 10 gram seperti 10 juta. Kita nggak boleh membayarnya dengan 10 juta, harus dengan harga emas sekarang. Nah, itu namanya prinsip keadilan ya. Contoh misalnya orang dulu ketika misalnya nih yang tradisi orang punya hajatan itu nyumbang misalnya 1 sapi ketika mengawinkan anaknya tahun 2000. Harga sapi saat itu mungkin tahun 2000 masih 15 juta. Sekarang nggak dapat dengan berat badan yang sama. Maka ya harus sesuai dengan harga pasaran yang ada sekarang. Demikian Ibu ya. Karena inna minaz zamani qiston minas saman. Jadi waktu itu ada nilai nilai pertambahan atau malah ada pengurangan nilai rupiah ya. 1.000 zaman dulu kan besar. Zaman kita kecil dulu 1.000 termasuk besar. Sekarang 1.000 nggak dapat apa-apa. Dapat kerupuk pun sekarang 2.000. Jadi harus disesuaikan dengan harga faktual Ibu ya. Harga aktual ya. Baik, Bapak, terima kasih. Oke. Sama. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Jadi dalam hukum kaidah asal, makanan minuman itu kan pada dasarnya halal atau mubah. Mubah atau halal. Nah, pertanyaannya, kok pemerintah menetapkan aturan, undang-undang dan turunannya harus halal, harus sertifikat halal. Apakah di sini ada pertentangan? Atau pemerintah menyalahi kaidah asal gitu dalam syariat? Halo, tes. Assalamualaikum, Pak. Ingin Waalaikumsalam jawab, ya kalau Mbak menurut Widya. saya
pemerintah ini malah menjalankan sesuai syariat karena dengan adanya halal ini sesuai sama ketentuan yang berlaku dalam agama. Iya, kan syariat, hukum asal di syariat kan mubah kan, halal kan, semua ini halal. Kalau halal kan boleh kita konsumsi. Nah ini seakan-akan kalau nggak bersertifikat halal kita hindari kan dengan aturan yang ada. Ya, apakah ini nggak berbenturan dengan kaedah asal? Ya, Mbak Widya Iya, ya. Pak. Iya, ada benturan berarti ya? Sebentar, Pak. Iya. Ibu Tuti, ah, silakan komentar Ibu Tuti Lastri Handayani, berbicara saja biar lebih hidup, atau yang lainnya. Kalau bertanya di luar itu boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Eh, Pak, saya mau tanya. Ini kebetulan saya berhubungan dengan penerimaan barang ya, Pak ya. Iya. Misal kita beli barang, contohlah buah, jeruk atau gitu kan, datang itu berjeruk itu biasa suka pakai peti. Iya. Kita beli misalkan 20 kilo, tapi kenyataannya sebenarnya karena ada peti itu bisa kalau kayu itu bisa mungkin sekitar 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo lah beratnya gitu. Ternyata barang yang kita pesan itu ternyata nggak sesuai gitu sebenarnya 20 kilo karena kan kepotong tempatnya gitu ya. Nah, itu kita cara nyikapinya misalnya kita ke supplier nih ngobrolnya atau gini penerimaannya tuh gimana? Kan kita sebenarnya pesannya 20 kilo nih. Tapi ada yang keterima barang misalnya 15 karena yang 5-nya itu kotaknya misalkan petinya. Nah, itu kalau kita minta tambahan itu salah nggak sih? Atau nggak memang harus sesuai atau seadanya aja datang dari situ di atas peti itu 15 kilo gitu? Kembali ketika transaksi, Bu. Apakah 20 kilo itu bruto atau neto? Ini yang perlu dirujuk ke akadnya. 20 kilo itu sudah termasuk petinya atau di luar? Di luar sih biasanya, Pak. Belinya biasanya udah 20 kilo, tapi datangnya itu ya kita kiloan dari itu aja gitu loh, dari petinya. Artinya 20 kilo. harga... Jadi belinya seadanya datang itu, misal kita pesen 20 kilo. Ya tetap aja kalau datangnya peti itu 20 kilo sama peti gitu. Nggak ada ininya dulu gitu. Jadi kadang saya suka bingung kalau mau minta tambahin gimana ya caranya gitu. Soalnya kan yang datang itu petinya aja udah sekian kilo gitu. Ya, makanya ketika transaksi, ketika akad, harus akad dulu ya Pak ya? Harga 10 juta satu peti itu hanya menghitung jeruknya saja atau termasuk harga petinya juga gitu. Atau neto jeruknya saja gitu. Ini yang perlu diperjelas, Bu. Sehingga ketika kita menjualnya kembali kan nggak mungkin dengan petinya kan, Bu ya. Iya. Kita menjual buahnya saja kan bisa menentukan harga jeruknya nanti ecerannya berapa. Berarti pentingnya akad sebelum jual beli itu penting banget ya Pak ya? Iya. Iya. Seperti itu Bu ya. Iya, terima kasih. Kecuali kalau memang rusak ya, kalau rusak kan bisa. Kalau rusak itu biasa suka. Tapi kadang gini Pak, misal ya ada kasusnya sebaliknya. Kita beli misalkan 80 kilo, tapi ada cuman kelebihan itu juga balik lagi ke akad mungkin ya. Ada kelebihan sekitar setengah kilo atau gimana. Kita beli ya seadanya, itu apa perlu dikembaliin atau kayak gimana ya? Atau seharus akad juga dulu juga gitu sebelumnya, atau cuman kelebihnya cuman berapa on lah gitu, nggak kilo sih mungkin berapa gram gitu, berapa gram cuman 200 gram gitu. Kalau dalam Islam kan jelas ya kalau urusan jual beli dagang kayak gitu ya, jadi saya mau tahu gitu itu harus akad dulu gimana ya gitu, takut gitu soalnya gitu. Ya kalau memang dari transaksi awalnya sudah menyebutkan 10 kilo ya,
ternyata ada kelebihan 1 on gitu atau gram, ya Ya. dimakfur saja, mungkin timbangannya Ya. mungkin satunya dengan buru-buru atau penjualnya memang ingin melebihkan timbangan, nggak lebih baik. Oh iya, terima Yang kasih nggak baik Pak. kan mengurangi timbangan. Nah iya itu. Hmm. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Oke, kembali ke tema kita terkait dengan kaedah asal, hukum asal dengan peraturan positif di Indonesia. Apakah dari pandangan Ibu ada pertentangan sehingga bisa dinilai bahwa pemerintah ini menyalahi syariat Islam? Gak berani bicara kalau itu. Oke, Ilmunya belum nyampe Pak. nggak apa-apa, asal boleh ngomong saja. izin menjawab Bapak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Muhammad Siapa Wildan. ini? Ya. Kalau Silakan Pak menurut Wildan. saya itu tidak bertentangan dengan kaidah awal karena memang pemerintah itu menginginkan produk yang dihasilkan itu benar-benar produk yang halal, mulai dari prosesnya, tahap-tahapannya, kemudian tidak ada kontaminasi dari benda atau istilahnya hewan-hewan yang non halal, seperti ada di suatu lingkungan itu ada misalkan kandang babi atau ada hewan-hewan yang notabene-nya itu najis seperti anjing dan babi. Itu mungkin pemerintah lebih memfokuskan biar produk itu benar-benar halal sesuai apa yang diinginkan dan sesuai kaidah halalnya menurut agama Islam, seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Wildan. Lumayan. Mbak Puja, Ibu Puja Nur Uswah udah raise hand. Iya, Bapak sebelumnya perkenalkan saya Puja izin menambahkan, tadi itu kan memang benar ya Pak, kalau secara hukum dasar dari agama, semua bahan makanan itu mubah atau diperbolehkan. Nah, tapi menurut aturan pemerintah itu juga tidak bertentangan atau tidak bentrok gitu. Nah, masalahnya kalau di pabrik atau di suatu usaha pada zaman sekarang kan bahan-bahannya itu sudah kompleks atau sudah dicampur dengan macam-macam bahan lain. Sehingga statusnya mungkin seperti abu-abu atau tidak jelas gitu, kurang jelas Oke. orang awam seperti itu. Nah, kewajiban sertifikat dari pemerintah ini mungkin bukan untuk mengubah kaidah Islam, tetapi hanya menjadi alat bukti tertulis saja. Tujuannya itu juga baik agar konsumen juga mendapat kepastian kalau bahan yang dipakai itu halal dan terjaga sampai menjadi suatu produk yang sudah jadi. Oke, terima kasih Mbak Puja. Jadi undang-undang kita nomor 33 tahun 2014 itu kan bunyinya jaminan produk halal ya. Jadi tujuan daripada diundangkannya ini untuk menjamin konsumen muslim agar semua produk yang beredar itu halal. Sebagai bentuk jaminan pemerintah. Ini kan berarti pemerintah menjalankan perannya sebagai imam ya. Dan imam itu kan tasarrufnya itu harus manutun bil maslahah. Untuk kemaslahatan umat, salah satu bentuk kemaslahatan adalah jaminan produk halal. Betul tadi yang disampaikan Ibu Puja, bahwa ada satu hadis ya, innal halal bayyinun, bahwa yang halal itu jelas. Artinya yang jelas-jelas halal itu tidak membutuhkan, tidak wajib untuk disertifikasi halal. Misalnya apa saja? Produk mineral, produk sayur-sayuran atau tanam-tanaman, ya, buah-buahan, termasuk produk ikan, ya. Tetapi tanpa ada olahan, tanpa ada kemasan. Kalau sudah ada olahan dengan penambahan bahan atau ada kemasannya, maka perlu diyakini bahwa tambahan bahan itu atau kemasan itu dijamin kehalalannya. Disitulah peran undang-undang ini difungsikan. Sebaliknya
sebaliknya wa innal harama bayyinun, dan yang jelas-jelas haram itu yang nggak perlu diusahakan untuk didaftarkan ke sertifikasi halal. Misalnya produk itu sudah pasti ada kandungannya khamr atau ada kandungan babi, ya nggak perlu kita daftarkan ke situ. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal, yang haram itu ada benda atau barang yang syubhat, yang samar-samar tadi Ibu katakan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Hatta ulama, sampai kiai-kiai atau ulama yang di MUI juga nggak paham apa kandungan daripada produk ini. Apalagi yang produk dari luar negeri atau produk-produk sekarang itu kan komposisinya dengan bahasa-bahasa yang bahasa kimia atau bahasa Latin yang lainnya. Itu yang perlu ditelusuri asal-usulnya, sumbernya, apakah dia halal atau tidak. Itulah perannya penyelia halal, perannya auditor halal. Penyelia halal perannya sebagai informasi, sumber informasi awal kepada auditor yang nanti akan dilanjutkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi ini saling menguatkan ya. Jadi tugas pemerintah ini malah tugas keagamaan, menjamin adanya ketersediaan jaminan produk halal bagi konsumen muslim. Bapak Ibu semua, SJPH, standar jaminan produk halal, itu kan karena bahasanya bahasa halal adalah bahasa agama, maka sumbernya harus berdasarkan kepada dalil keagamaan, sumber keagamaan, baik itu Al-Quran, hadis, kemudian fatwa MUI, karena di dalam undang-undang atau peraturan turunan itu secara tegas bahwa standar jaminan produk halal itu merujuk kepada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kenapa sih harus fatwa MUI? Kok tidak dikembalikan kepada pendapat ulama atau fikih? Karena kajian fikih itu kan sangat luas. Satu masalah itu bisa jadi berbagai pendapat di situ. Nah, kalau misalnya banyak pendapat itu kan membingungkan umat, ya. Membingungkan LPH, membingungkan institusi yang menetapkan halal atau tidak. Kalau misalnya di state hanya berdasarkan fatwa organisasi masyarakat Islam, nanti NU membuat fatwa sendiri, Muhammadiyah buat fatwa sendiri, kemudian Al-Wasliyah, Persis menetapkan fatwa yang berbeda, itu kan membingungkan nanti. Nanti LPH bisa milih, oh saya pelaku usaha bisa milih, saya daftarkan di ormas ini karena di sini fatwanya boleh. Saya minta difatwakan berdasarkan ormas ini nggak boleh. Jadi membingungkan umat. Maka di undang-undang itu menetapkan bahwa standar jaminan produk halal SJPH itu berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan di sana ada standar yang agak berbeda, yang berbeda dengan standar halal di luar negeri, di Timur Tengah ataupun di Amerika atau di negara lain. Coba Bapak Ibu, saya tanya, penyembelihannya orang non-Muslim itu halal atau tidak? Kalau kita punya tetangga Kristen misalnya, dia nyembelih ayam atau nyembelih kambing, kemudian dibagikan ke kita, kira-kira Bapak Ibu makan atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa Ibu? Ya kan Tidak, mungkin Pak. tidak sesuai dengan syariat, bisa aja kan Pak gitu. Sesuai dengan syariat. Ada yang menjawab, boleh nggak? Ada yang menjawab makan nggak? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Pak. Oke, semuanya menjawab tidak ya? Tidak. Tidak.
Ya, Mbak. Siapa yang menjawab tidak dan alasannya apa? Kalau menurut saya tidak itu karena di proses penyembelihan itu kalau menurut Islam Karena kan tidak ada, sesuai dengan syariat, Pak. Bentar, bentar. Satu-satu ya. kalau menurut Islam kan ketika waktu menyembelih itu kan harus menyebut nama Allah seperti itu. Mungkin kalau yang tidak beragama Islam mungkin tidak Tidak. menyebutkan nama tersebut seperti itu. Kalau misalnya tetangga saya ini udah biasa nyebut innalillah, alhamdulillah, bismillah gitu. Apakah jadi halal sembelihannya, Pak Wildan? Tetap tidak, Pak. Hmm. Saya banyak punya tetangga, punya kawan banyak saya non Muslim Kristen itu. Ya biasa dia nyebut alhamdulillah. Tidak, Pak, karena dia Karena tidak syaratnya memang, menggunakan, karena syaratnya harus beragama Islam, Pak. dia tidak Oke. Tidak bisa, menggunakan Pak, syahadat, karena syarat Hmm. Ibu Husnul, tidak menggunakan syarat syahadat. penyembelih itu harus Tapi beragama disesuaikan Islam. cara pengisiannya, jangan ada yang diubah-ubah kalau yang enggak. Dia tidak sebentar ada yang menggunakan bocor ini. syahadat, Pak, yang lebih Kalau yang utamanya, Pak. double, Oke. Jadi semua sepakat ya, Ya. tidak kita makan ya kalau kita dikasih sembelihan orang Kristen atau non Muslim ya. Iya. Ya, Oke. tidak. Ya, sekarang coba buka Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5. Ketemu nggak? Yang ketemu silakan baca. Membahas tentang kehalalan makanan termasuk makanan termasuk sembelihan serta ketentuan apa ini ya? Terlalu sih. Halal nggak, Bu? Kehalalan sembelihan. Oh, di sini mah halal kayaknya ya. Halal kan? Ya. Hari ini dihalalkan bagimu makanan yang baik-baik dan sembelihannya ahlul Ya. ahlul kitab. Ya. Berarti keyakinan kita selama ini tidak tepat ya Ya. dengan syariat. Ada yang mau komentar nggak? Bahkan tidak berhenti di situ. Perempuan ahli kitab yang baik atau yang muhson, yang menjaga harga diri, punya ifa atau harga diri, boleh kita nikahin kan di ayat itu ya. Undang-undang kita itu seakan-akan ada dua undang-undang yang berlawanan dengan ayat ini. Yang pertama undang-undang perkawinan ya, nomor 1 tahun 74. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang seagama. Di Timur Tengah, di Mesir, itu banyak ulama yang mengatakan sah untuk menikahi ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ya Yahudi Nasrani. Bahkan ketika acara-acara keagamaan di Al-Azhar ya, di Darul Ifta, itu ada sambutan dari pendeta Kristen. Ya bahasanya ya seperti ayat-ayat suci Al-Quran itu yang disampaikan. Termasuk juga ketika LP POM MUI di asesmen oleh LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri dari Timur Tengah, itu berdebat ketika standar juleha, jurus sembelih halal. Di SJPH kita kan menyebutkan bahwa juleha harus muslim, sementara mereka tidak mengharuskan itu. Ya, berdasarkan ayat tadi secara jelas, ayat ini belum dinasakh, belum dihapus. Jadi hukumnya masih berlaku ya. Sembelihannya ahli kitab itu adalah halal. Nah, pertanyaannya, bagaimana ulama beristihad kok mengharamkan atau tidak membolehkan juleha itu non-muslim? Pertanyaannya gini, apakah kitab suci Taurat dan Injil
yang sampai sekarang ini benar terjamin keasliannya? Atau di sana sudah ada perubahan dan editing? Sudah ada Sudah perubahan, Pak. ada campur tangan manusia, Pak. Oke, jadi belum dijamin keasliannya ya. Ya. Nah, yang kedua, apakah pemeluk agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani, pemeluknya itu apakah sama dengan sekarang, dengan saat turunnya wahyu ini? Kan tentu perlu penelitian. Dulu kan ada cerita ya dalam sejarah Nabi ketika Nabi diajak berdagang oleh Abu Thalib ke Syria, ke Syam, itu kan dilihat oleh pendeta Buhaira ya, pendeta Nasrani. Ajak pulang ponakanmu itu. Dia ada tanda-tanda kenabian dari wajahnya gitu ya. Dari tubuhnya ada menunjukkan tanda-tanda kenabian. Kalau dia ketahuan sama orang-orang yang benci terhadap akan hadirnya Nabi setelah Nabi Isa, atau benci terhadap siapa kitab suci yang baru nanti yang akan dibawakan dia, maka dia akan dicelakai itu ponakan. Artinya ada perbedaan ya antara Yahudi Nasrani di zaman turunnya Al-Quran, zaman Nabi, dengan Yahudi Nasrani sekarang ya. Termasuk juga perempuan ahli kitab ya. Kenapa ulama Indonesia beristihad tidak boleh dinikahi meskipun dia punya harga diri ya, punya integritas. Karena tadi salah satunya adalah peran wanita di Indonesia itu kan sangat dominan. Berbeda dengan di Timur Tengah ya. Di sana pendidikan itu semuanya saat kecil ya sama ayahnya. Kalau di negeri kita kan beda. Lebih dominan perempuan, ibu-ibu dalam mendidik anak. Meskipun ibu punya pekerjaan di luar rumah juga. Itu ada beberapa standar yang berbeda. Termasuk juga tadi standar Juleha. Standar yang lain adalah terkait dengan istihalatul khinzir. Istihalah itu dalam bahasa fikih adalah perubahan zat. Nah, misalnya yang kita kenal, yang sering kita kenal di dalam kajian fikih, jika air nira itu apa ya, Pak? Toa. Sebelum jadi toa itu, Pak, legen ya, legen atau air nira itu jika masih 1 hari 2 hari masih segar ya, baunya belum menyengat, belum asam gitu, kemudian warnanya masih bening, rasanya masih segar. Tapi kalau sampai 3 hari kan dia fermentasinya terus berkembang, sifat-sifatnya sudah berubah, rasanya, kemudian aromanya, warnanya sudah butek, itu dia menjadi haram. Itu namanya istihalah, perubahan zat. Tapi kalau dia fermentasi terus berkembang, dia akan menjadi cuka. Dan cuka itu suci. Artinya 3 sifat yang tadi dilarang itu sudah berubah lagi. Istihalah. Untuk babi dan turunannya itu tidak diterima atau diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Meskipun dia hanya sebagai proses dimanfaatkan di proses produksi dan di produk akhir itu tidak terdeteksi adanya DNA babi, tetap kita tolak. Karena tidak ada istihalah bagi khinzir menurut Majelis Ulama Indonesia. Di sebagian LHLN atau di Amerika itu LHLN dia prinsipnya ketika di produk akhir tidak ada DNA babi, maka itu menjadi dibolehkan. Dulu ketika vaksin COVID AstraZeneca itu minta fatwa ke MUI, mereka sudah melampirkan fatwa-fatwa halal dari Timur Tengah
dari Amerika, dari Eropa, tetap kita tolak kehalalannya karena kita dapati bahwa dalam proses produksi vaksin AZ ini ada pemanfaatan unsur babi. Nah, itu di antara standar jaminan produk halal di Indonesia yang berbeda dengan standar halal luar negeri, termasuk dengan penyembelihan juga. Oke, pertanyaan sekarang, agar memudahkan bagi Bapak Ibu penyelia halal mengklasifikasikan bahan atau produk ini boleh dipakai atau tidak di dalam usaha yang Ibu dampingi, Ibu Bapak dampingi, perlu mengetahui kenapa ini boleh atau tidak, kenapa ini bahan atau produk ini dinyatakan haram supaya tidak dipakai. Silakan, Bapak Ibu, kenapa bahan atau produk itu dihukumi haram sehingga tidak boleh digunakan sebagai bahan di dalam produk halal? Silakan Bapak Ibu bisa langsung direspon yang ditanyakan oleh Pak Kiai. Boleh di-searching, ya, boleh di-searching. Ya, ketemu belum? Kenapa bahan atau produk itu dihukumi haram? Mohon maaf Pak, boleh diulang barusan sinyal jelek. Sinyal jelek. Kenapa? Halo. Ya, silakan. Saya ulangi lagi, kenapa bahan atau produk itu dihukumi haram? Tadi ada yang sudah open mic, silakan Ibu. Ibu Alfiatus ya. Salam ya. Iya. Silakan Ibu Nisa. Kenapa produk dihukumi haram itu karena membahayakan kesehatan atau najis dan dilarang. Membahayakan kesehatan. Itu seperti apa Ibu? Bu Nisa. Contohnya apa? Gini, produk yang dilarang itu biasanya utamanya mengandung unsur atau zat yang dilarang oleh syariat Islam seperti babi atau alkohol, membahayakan atau keselamatan jiwa, melanggar aspek kemanusiaan dan keadilan. Oke, contohnya Ibu, ini ya, membahayakan ya, fokus di membahayakan bisa. Yang membahayakan akal, membahayakan kesehatan, atau bisa membunuh seseorang itu diharamkan. Oke, itu kaidah ad-dararu yuzal, segala bentuk darurat, segala bentuk madorroh, doror atau yang membahayakan kehidupan manusia itu diharamkan. Contohnya Ibu Nisa. Contohnya apa Ibu? Ibu usaha apa di rumahnya atau di SPBG apa? Ibu Nisa masih monitor? Oh iya Pak, mohon maaf kendala sinyalnya. Di SPBG Magelang. Magelang. SPBG kan di situ di awal-awal itu kan banyak ya kasus keracunan-keracunan. Nah, itu kan karena ada zat atau bahan yang membahayakan ya. Apa contohnya zat atau bahan yang membahayakan sehingga anak itu keracunan? Ya, kalau zat, ya biasanya bakteri sih Pak. Bakteri kayak salmonella. Iya.
Kenapa bakteri itu bisa ada di situ, salmonella itu? Ya mungkin proses atau pencuciannya kurang bersih, terus tingkat kematangannya kurang, nggak sesuai dengan suhu yang harusnya lebih dari, untuk proses kematangan kan harus lebih dari 75 seperti itu. Itu mungkin masih kurang dari itu. Terus bisa jadi dari air karena filternya apa namanya nggak pernah dicek atau gimana. Jadi kan proses yang waktu nyuci atau waktu dibuat pemasakan itu jadi terkontaminasi oleh salmonella seperti itu. Oke, karena mungkin ada kandungan E. coli juga ya. Iya, E. coli. Oke. Bisa jadi karena rusak itu makanan ya. Kalau dalam bahasa Iya, ini benar, kan Pak. sudah apa? Kadaluarsa ya. Jadi dulu ketika saya menemani jamaah Kadaluarsa. haji itu kan Kadang kalau kayak dari supplier juga kadang ada sih, Pak. enggak, misalnya gini, ketika kasus yang saya alami itu kan jamaah haji mau berangkat dari Madinah ke Mekah itu kan sudah siap dari zuhur ya, dan sudah dibekali nasi kotak. Nah, ternyata ada problem, ada kendala sehingga berangkatnya habis maghrib atau habis isya. Nasi semestinya dimakan siang atau setengah sore, dimakannya malam dalam keadaan tertutup seperti itu ya. Itu kan berarti sudah kedaluarsa ya. Sehingga jamaah itu ya berak-berak ketika tawaf itu, ketika sa'i. Nah, ini yang dialami STBG. Dia masaknya malam, kemudian sudah ditutup dalam keadaan suhu yang masih panas, dimakan ya sudah nggak layak makan ya, sehingga keracunan. Seperti itu ya kasusnya ya. Itu membahayakan. Itu bisa jadi dicabut nanti sertifikat halalnya karena membahayakan. Oke, tadi ada yang chat contoh produk atau bahan yang membahayakan. Ibu Nahla bisa bersuara, Ibu Nahla Zugni. Contoh bahan atau produk yang membahayakan sehingga dihukumi haram. Kalau produk bakso itu supaya kenyal, biasanya orang dicampuri apa itu supaya kenyal? Ada bahan pengenyalnya, Bapak. Pengenyalnya itu apa? Biasanya dari mana? Itu biasanya mereknya ada Sobaso, banyak merek. Enggak, dia secara zat dia belum tentu haram ya. Belum tentu karena biasanya di setiap pengenyal itu sudah ini sudah apa? Sudah bersertifikat halal dan muncul ID-nya. Jadi mungkin tidak diragukan dari itu. Cuman Dari kalau muncul dipakaikan di bakso itu baik nggak? baik, alhamdulillah. Jadi tidak semua bahan pengenyal itu haram ya? Tidak semua Bapak, tergantung komposisinya mungkin ya. Oke, komposisinya. Ya, ya. Termasuk gula ya. Kalau kebanyakan ya bisa membahayakan ya. Bisa kencing manis. Iya, iya. Termasuk juga kalau bakso ini supaya lebih awet, pakai bahan pengawet. Eh, kalau di bahan pengawetnya itu tidak pakai bahan pengawet, hanya bahan pengenyal saja. Kalau agar biar pentolnya itu lebih awet, mungkin kita di frozen aja. Kalau dulu kan belum banyak frozen ya. Ya. Oke. Jadi ada
bisa jadi, contoh ini misalnya, di bahan pewarna. Bahan pewarna itu kan bisa jadi untuk tekstil, bisa jadi untuk makanan atau minuman. Kedua-duanya sudah dapat sertifikat halal. Secara bahan dia sertifikat halal, cuman penggunaannya yang kurang tepat. Karena mungkin harganya lebih murah, pewarna tekstil itu hanya dibeli oleh pelaku usaha kecil untuk produk makanan atau minuman. Itu penggunaan yang tidak tepat. Dan laporan dari teman-teman auditor halal itu banyak ditemuin di masyarakat, di pelaku usaha kecil ya. Karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih ya. Bahan-bahannya punya SH, tapi salah penggunaannya. Warna tekstil digunakan untuk produk makanan atau minuman. Itu yang juga perlu diawasi oleh penyelia halal dan oleh auditor halal ya. Oke, satu, semua bahan atau produk yang membahayakan itu tidak dihalalkan atau dihukumi haram. Itu sebab pertama, membahayakan. Yang kedua, apa penyebab keharaman bahan atau produk? Mungkin boleh diulang, Bapak, terputus-putus suaranya. Penyebab pertama tadi sudah kita ketahui bahwa semua bahan atau produk yang membahayakan itu dihukumi haram. Nah, sekarang kita cari lagi kenapa bahan atau produk itu haram. Apa sebabnya? Haram karena zatnya dia, Pak. Iya, zatnya kenapa, Bapak? Kan sumber asalnya itu kan sudah diharamkan syariat kan, Pak. Seperti babi gitu kan, Pak. Itu kan berarti asal mula atau asal dasarnya berdasarkan syariat itu haram. Berarti itu haram lil jatihi dia, Pak. Haram lidatihi. Oke, yang kita ingin gali, kenapa zatnya ini diharamkan? Tadi Pak Muslim menyebut contohnya babi. Babi itu diharamkan karena apa, Pak Muslim? Secara kebersihan dia kan juga tidak bersih, Pak. Kalau dari kesehatan juga kan kadang pernah ada penelitian mengenai cacing pita, Pak, hidup dia kan, Pak, di dagingnya. Pertanyaannya, Mas Muslim, saat turunnya ayat yang mengharamkan babi, apakah sudah ada riset menemukan kandungan cacing pita di dalam babi? Untuk sejauh itu memang belum ada kan, Pak. Tapi kan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah itu memang nggak bisa diganggu gugat kalau kita sebagai manusia kan, Pak. Oke, itu pertanyaannya. Supaya kita lebih mudah mengklasifikasikan bahan, ini haram. Nah, maka kita harus punya sebabnya. Kenapa babi diharamkan? Silakan open mic atau raise hand. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Ibu Husnul. Untuk kenapa produk itu dinyatakan hukumnya haram? Kalau menurut saya itu karena ada pada bahan dasarnya itu haram. Ya, yang kedua untuk proses pembuatannya itu bisa haram Pak, karena semisalnya tergabung dengan bahan yang sebelumnya itu memasak daging yang tidak halal. Nah, kemudian adanya unsur sebelumnya tuh jual beli. Memang bahannya itu halal, tapi cara jual beli bahannya itu semisalnya ada pengurangan timbangan, tidak sesuai. Ya, itu aja menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke. Yang ketiga itu kan bukan karena haram lidatihi, bukan karena zatnya ya, tapi karena faktor lainnya. Jadi dalam syariat itu harta atau benda itu kan selalu ditanya min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, dari mana dia dapatkan, kemudian kemana dia infakkan. Jadi tetapi di dalam alur sertifikasi halal kita tidak menanyakan sumber biaya ya.
Nggak mungkin auditor halal tanya kepada pelaku usaha, ini yang mendanai siapa? Karena bukan kapasitasnya ya. Kalau sudah siapa yang mendanai itu kan berarti itu pertanyaan dari APH, aparat penegak hukum, bukan auditor halal ya. Dari jaksa, dari polisi, dan yang lainnya. Kalau itu dimasukkan dalam standar jaminan halal semakin panjang alurnya. Dan kalau sudah masuk APH kan bisa berbulan-bulan. Nggak selesai 1 hari 2 hari. Oke. Tadi sudah ketemu. Kenapa barang atau bahan itu diharamkan karena membahayakan. Yang kedua, tadi sudah muncul kata babi. Pertanyaannya, babi itu kenapa diharamkan? Coba, babi dianggap haram karena termasuk Karena najis. babi itu najis, Pak, dan tempatnya sangat kotor. Oke, najis ya. Coba dicek di Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah berapa? Gimana bunyinya, Pak Sabri? Al-Baqarah kalau di surat Al-Baqarah itu, Pak, dia menjelaskan di ayat 173, Pak. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah dan daging babi dan binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah. Jadi ini sudah ada ketentuannya, Pak, dalam Al-Quran. Puasanya babi itu haram. Terkecuali terkecuali dalam keadaan memang yang kepepet, mungkin suatu ada makanan. Kepepet itu maksudnya kita ke pojok ya, gitu ya? Ke pojok, sudah tidak ada makanan sama sekali, Pak. Baru bisa dihalalkan. Ya, bisa dimakan. Ya. Tapi nggak merubah substansi haramnya, Pak ya? Ya, kalau itu dalam apa ya? Dalam konteks kayak seperti tadi, Pak. Kalau misalkan kalau kita dalam pikiran kepepet, misalnya kayak di tengah hutan begitu, Pak. Kalau sudah tidak ada makanan, ya mau tidak mau kita harus makan, Pak, di bertahan hidup. Darurat namanya. Darurat. Bukan darurat, kepepet, Pak. Ya. Kalau kepepet nanti ya. Darurat ya. Oke. Darurat, Pak, darurat. Silahkan buka Al-An'am 145. Al-An'am 145. Kenapa babi diharamkan? Sudah ketemu? Katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan makanannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai. Bangkai. 2. Darah yang mengalir dari daging babi. 3. Daging babi. Daging babi. Kenapa? Karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan asma Allah. Cukup. Karena itu kotor. Atau ada yang terjemah lain selain kotor? Tetapi barang siapa yang terpaksa bukan karena enggak, cukup. Rijisun ya. Apa najis itu belum tentu dikatakan kotor, Pak? Ya, tidak semua kotor itu kan najis ya. Tanah itu kotor nggak? Kotor. Najis nggak? Tidak. Oh, tidak ya. Oke, tidak semua kotor itu najis. Kotor. Tapi barusan dibaca dalam artinya itu kotor karena babi itu kotor. Itu kan terjemahan itu ya. Ada terjemahan yang lain. Coba. Tadi sudah menemukan ayatnya kan? Terjemahannya apakah semua kotor? Kalau yang di saya kebetulan sama kotor juga terjemahannya, bukan najis. Ada yang lain? Rijisun itu ya? Iya. Coba ambil Quran yang gede. Dikarenakan Pak kan babi ada cacing pitanya bikin mudarat bagi tubuh kita. Oke. Tadi sudah kita bahas bahwa
di saat turunnya ayat ini belum ada hasil riset penelitian yang menjelaskan bahwa babi itu ada kandungan cacing pita ya. Al-An'am, coba saya buka di Quran saya, apakah sama? Al-An'am 145. Fa'innahu rijsun. Oh iya iya. Di Quran ini juga kotor. Padahal ada yang lain. Rijsun itu ya kotor. Kotor itu bisa jadi yang sifatnya uh, apa batini, ada yang sifatnya zahir. Yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia, rijsun ini adalah artinya najis. Dan beberapa kitab tafsir menunjukkan bahwa rijsun itu bermakna najis. Sehingga di dalam surat At-Taubah itu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, maka jauhilah. Nah, perintah menjauhi itu supaya kita tidak terkena najis ya di situ. Atau dalam konteks yang lain supaya kita kalau kita mendekati kepada sesuatu perbuatan yang dilarang, jangan-jangan nanti kita akan masuk dalam jurang kesalahan yang kita dekati tersebut ya. Seperti dalam hadis yang lain, wa man hama haulal hima yusaku an yarta'afi, siapa yang mengembala kambing di dekat jurang, dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam jurang tersebut. Ya. Jadi kata rijsun itu ditafsirkan oleh kebanyakan besar mufassirin itu adalah artinya najis. Sehingga semua bahan yang najis itu tidak boleh digunakan sebagai bahan produk halal. Apa saja tadi yang najis? Contohnya bangkai. Kenapa bangkai diharamkan? Karena najis. Darah yang mengalir. Kenapa darah diharamkan? Karena najis. Termasuk babi. Dan disebutkan di dalam ayat tadi, daging babi menggunakan lahm itu bukan berarti selain daging babi halal untuk dikonsumsi ya. Tapi penggunaan kata lahm di situ adalah zikrul ba'di wa iradatul kul. Dia ada balaghah. Balaghah itu gaya bahasa dalam bahasa kita apa ya? Gaya bahasa ya. Majas ya, kiasan. Dia disebutkan salah satu bagian tubuh yang paling utama, tetapi yang dimaksud adalah seluruh bagian tubuhnya. Itu diharamkan. Karena apa? Najis. Najis itu jika mengenai benda yang lain, itu bisa mengkontaminasinya menjadi najis juga. Nah, dalam bahasa fikih namanya mutanajis. Jadi kalau ada di fasilitas ibu yang terkena najis, maka harus ada SOP-nya bagaimana mensucikannya. Atau yang mengenai bahan yang lain, apakah bahannya itu padat atau bahannya itu cair. Kalau padat, maka harus dihilangkan itu ainun najasanya, benda najisnya, baru disucikan. Pensuciannya itu pada dasarnya adalah menggunakan air. Setelah dihilangkan benda najisnya tersebut, kemudian baru dicuci dengan air mengalir.
Boleh dengan air tidak mengalir, tetapi harus debitnya banyak. Atau kullatani, 2 kullah minimal. 2 kullah itu berapa? 270 liter. Dan itu pun masih dipersyaratkan tidak boleh berubah salah satu sifat kesuciannya. Nah, kemudian pensucian itu harus divalidasi. Apakah menghilangkan 3 sifat najis. Yang pertama adalah launuhu, warna najisnya hilang. Yang kedua rihuhu, aroma najisnya harus hilang. Yang ketiga to'muhu, rasa najisnya juga harus hilang. Nah, itu harus divalidasi. Nah, kalau misalnya SPBG kok jarang kita temui menu pakai ikan ya? Kenapa problemnya ya? Yang paling Karena kita mungkin temui ayam, ikan tahu. itu Bapak kalau di tempat kami ya, itu lebih mahal dari ayam. Oh ya. Dan kebanyakan anak-anak itu eh, tidak suka ikan. Oh ya, nggak suka ikan ya? Kalau ikan, misalnya ikan cuek itu kan sekilo berapa ya? Tahu ikan cuek ya? Tongkol kecil gitu ya? Kalau tongkol kecil itu sekitar sekilo itu kadang ada yang isi 3 atau 4 itu sekitar 35-40-an Bapak. Oh, besar kali ikannya. Kecil. Ibu Kalau besar didalamin itu ya? bisa 1 kilo, satu itu bisa lebih dari 1 kilo. Kalau misalnya lele aja. Lele itu 1 kilo bisa isi 10 ya? 24, sekitar 24 kalau 24 lele. ribu. 1 kilonya kalau sedang-sedang, Ya. iya kalau Berapa sedang-sedang. ekor itu? 24 ekor. Sekitar kurang lebih 20-an lah Bapak. Wih, kecil tuh lelenya. Iya. Kecil. Kalau yang biasa paling 10 ya. Lebih sedikit. Ya, 10. Sekitar 12-an. Kalau 24. Kalau ayam seekor berapa? Kalau terhitung hari ini ayam itu di tempat kami 40. 40. Dipotong Ribu. jadi berapa dia? 18? Tergantung cuttingannya itu tergantung dari permintaan. Kalau yang standarnya itu 14. 14 ya. Berarti Ya. kan maksudnya lebih murah lele ya? Iya, betul. Tadi problemnya Banyak yang nggak suka, Bapak. Ikan laut dengan lele itu anak-anak banyak yang nggak suka. Mungkin kalau untuk guru dan lansia dan sebagainya mungkin suka. Tapi untuk siswa itu kebanyakan nggak suka. Kalau anak SMA suka lah ya. Ya. Ya, saya dapati di rapat-rapat MUI yang produk halal itu SPBG jarang temui kita menui pakai ikan. Ya, paling ayam, tahu, tempe seperti itu. Nah, andaikan ya ayam atau ikan itu kan ada darah yang mengalir ya ketika diolah ya. Nah, itu jika pelaku usaha nggak pakai pelaku usaha, jika karyawan itu nggak pakai sarung tangan, nah, kena tangannya itu darah, kemudian dia nggak cuci tangan, langsung diusapkan ke kain itu kan udah kering. Tapi sejatinya kan zatnya najis itu kan belum hilang. Kemudian dia menyekal di bajunya atau memegang fasilitas yang lain atau bahan yang lain, nah itu menjadi mutanajis. Nah, maka harus ada SOP-nya bagaimana pensucian terhadap najis atau benda yang kena najis supaya aman dari najis bahan dan fasilitas kita. Ibu Hasanah, najis itu ada berapa?
Ada berapa ya? Bangkai, ya babi. Ada macam-macamnya najis ya Bapak? Iya, macam najis. Boleh bantu yang lain, macam najis. Dan contohnya. Ada 3. Ada 3. Apa saja Pak Wildan dan contohnya? Saya lupa-lupa ingat ya Pak. Saya ingat saya Iya, ada ya. najis ringan, terus najis menengah itu mukhafafah, terus mughaladhah, itu yang najis berat. Nah, kalau yang ringan itu mukhafafah. Ya mukhafafah terus mutawassithah apa ya? Mutawassithah. Lupa ingat saya Pak. Iya. Mukhafafah, Ya. mutawassithah, Sama Mutawassithah mughaladhah sedang. yang berat. Yang Mutawassithah sedang. mukhafafah itu contohnya apa? Mukhafafah. Mukhafafah itu najis yang Kayak air kencing. Air kencing laki-laki yang belum berusia 2 tahun, Pak. Nah, air kencing bayi laki-laki yang berusia belum 2 tahun dan Masih belum menyusu. konsumsi Air susu selain ibu. selain Masih, ASI. Selain ASI. Kita susah ya mendapatkan seperti itu ya, najis mukhafafah ya. Sekarang pasti sudah pakai suplemen ya. Nasi suplemen atau makanan suplemen. Tapi banyak juga ibu-ibu yang punya usaha di rumah ini. Kadang anaknya ini mutawassithah ya, pipis kemudian digendong, dia nggak pakai pampers, itu kan menjadi najis ya, mutanajis juga. Kemudian dia pegang fasilitas yang lain, penggorengan atau lain-lainnya atau bahan-bahan yang lain, itu menjadi najis semuanya. Termasuk juga nanti STPG yang karyawannya non-muslim. Ini yang harus dihati-hati karena non-muslim kan tidak punya konsep istinja seperti Islam ya. Dia bagaimana bersuci, kemudian jangan-jangan di rumahnya juga ada konsumsi babi atau memelihara anjing. Ini harus disampaikan kepada mereka jika ada karyawan yang non-muslim dalam penyampaian kebijakan halal. Aturannya seperti apa, mereka harus difahamkan ya, supaya apa? Ya, bahan atau fasilitas yang ada di tempat produksi tidak terkontaminasi dengan bawaan najis dari karyawan kita. Oke, najis. Yang pertama tadi adalah membahayakan, yang kedua adalah najis. Yang ketiga apa? Kenapa bahan itu diharamkan? Kenapa benda itu diharamkan? Mungkin karena sudah terkontaminasi. Terkadang ada bahan yang sudah terkontaminasi dengan bahan yang najis, Bapak. Iya. Betul, tadi najis dan mutanajis ya. Sekarang kita ingin mencari sebab lain kenapa bahan itu diharamkan. Mungkin bahan izin Bapak. Mungkin dari cara mendapatkannya, Pak. Oke, tadi kita sudah bahas bahwa sertifikat halal itu hanya menelusuri sumber supplier bahan ya, bukan bagaimana cara mendapatkan bahan itu. Mengambil dari tempat lain atau mencuri itu tidak kita bahas di situ ya. Karena itu tugasnya APH ya, bukan auditor halal atau penyelia halal. Bapak izin berjawab. Ya, silakan. Karena prosesnya yang salah, Pak, seperti daging hewan yang pada dasarnya halal bisa menjadi haram jika tidak disembelih sesuai dengan syariat atau tidak dibacakan doa. Oke. Lupa saya tadi. Termasuk salah satu kategori bangkai itu adalah hewan halal yang disembelih tidak sesuai dengan standar. Contoh misalnya
di stunning, ini kan banyak sekarang ayam yang proses penyembelihannya pakai stunning ya, dipingsankan dulu. Kadang pemingsanannya itu tidak terstandar. Dia sebelum disembelih sudah mati duluan. Dan ini sering kita dapati. Dulu saya pernah di daerah Tangerang, dia lumayan besar, produksinya itu sehari bisa sampai 20.000, 30.000. Kemudian saya cek di hasil stunning dari 10 secara random saya pilih itu 50% mati, nggak bernafas, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi yang dipotong adalah bangkai. Itu standar pemingsanan harus divalidasi betul ya. Kemudian pertama yang divalidasi apa pemingsanan? Dari ukuran daya, berapa voltase, kemudian berapa lama dipingsankan itu, ketika di strom itu maksimal berapa detik, 15 detik ya. Kemudian alatnya juga ditelusuri, dicek, pernah dikalibrasi enggak ya. Jangan-jangan sudah tidak terstandar alatnya, ukurannya 25 volt tetapi ternyata dia udah rusak ya, sehingga menyebabkan kematian ayam. Kemudian tadi julehanya ternyata tidak membaca basmalah, itu dikategorikan bangkai. Kemudian tidak memutus 4 urat ya, 2 aluran darah, urat darah, kemudian 1 saluran pernafasan dan 1 aliran makan. Itu harus terputus 4-4-nya. Jadi ketika kita mengaudit rumah potong ayam, ya kita validasi apakah terputus semua dari 4 ini. Kalau tidak, maka ini dikategorikan bangkai. Dan ada SOP-nya nggak? Ada checker halalnya nggak? Ada yang ngecek hasil pemeriksaan sembelian nggak? Kemudian kalau ada ditemui yang tidak terputus semuanya, apakah dia sudah mati atau belum? Kalau belum mati bisa dikoreksi. Kayak kita di nyembelih korban itu, ternyata hanya 1 darah yang terputus, urat darah, dan dia belum mati, boleh kita koreksi. Kalau sudah mati baru dikoreksi, itu namanya sudah bangkai. Di dalam standar jaminan produk halal itu dikategorikan bangkai. Kemudian kalau jarak antara perendaman dengan penyembelihan itu berapa menit? Kenapa ini perlu ada waktu ini, jeda waktu, supaya dipastikan bahwa matinya ayam, matinya hewan itu karena penyembelihan, bukan karena pengolahan. Itu semua salah satu jenis bangkai adalah hewan halal yang disembelih tidak sesuai standar. Terima kasih, Ibu. Oke, yang berikutnya. Ada yang pernah mengkonsumsi bekicot? Pernah? Belum. Ibu tidak merasa jijik? Tidak, Bapak. Oh, Ibu orang mana, Ibu? Saya orang Sumeneb. Orang Sumeneb. Ya, dulu waktu di pondok kami sama teman-teman itu ini masak bekicot. Apakah bekicot tidak menjijikkan? Tidak, Bapak, karena tempat ngambilnya itu di sela-sela pohon pisang. Iya, betul ya. Sering kita cari di sela-sela pohon pisang. Tapi dengan lendirnya, dengan lihat itunya, apakah tidak merasa jijik? Tidak, karena lendirnya itu kita cuci dengan air kapur. Oke. Peserta yang lain merasa jijik nggak dengan bekicot? Jijik, Pak. Jijik. Jijik ya. Jijik, Pak. Di kampung kami, di daerah Bojonegoro, itu sudah ada outlet rica-rica bekicot. Sudah banyak. Termasuk, apa ya sebutannya ya, di daerah Tuban dan sekitarnya itu,
Saya pernah mampir di warung gitu. Ini apa ini yang dibungkus pakai daun pisang? Dia istilahnya lupa saya. Ternyata bekicot. Jadi bagi sebagian orang, bekicot itu menjijikkan. Bagi banyak orang, tidak. Atau sebaliknya. Artinya, jijik itu tidak menjadi standar keharaman produk, keharaman bahan. Yang diharamkan di dalam ayat Al-Quran adalah al-khobais. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khobais. Bahwa Allah itu menghalalkan yang thayyib, yang higienis, yang bersih, dan juga tetapi Allah mengharamkan yang khobis. Kata khobais itu banyak arti. Kotor, buruk, menjijikkan, itu secara bahasa. Tetapi secara syariat, ini banyak penafsiran di sana. Hanya MUI sudah membuat kriteria. Kriteria khobais. Salah satunya adalah bila bahan itu masuk kriteria hasyarat. Hasyarat itu bisa jadi dari kelompok serangga. Contoh misalnya laron, jangkrik, kemudian kecuali belalang ya. Dan jangkrik itu dikategorikan belalang. Yang nyamuk, itu adalah hasyarat. Yang kedua, kategori hewan kecil yang melata di bumi. Contohnya semut, kalajengking, tikus, itu adalah hasyarat. Yang ketiga, termasuk hewan melata. Tapi tidak semuanya juga hewan melata itu adalah haram. Yang disepakati oleh ulama, kodok katak itu masuk melata nggak? Tidak ya? Amfibi dia, Pak, hidup di dua alam. Oke, amfibi. Tidak semua hewan amfibi atau tidak semua hewan yang secara awam dikategorikan amfibi itu adalah amfibi. Contoh misalnya bulus. Bulus itu amfibi nggak? Iya, kadang bisa di darat sih dia. Iya. Kalau kita orang awam tidak ahli biologi mengatakan bahwa bulus itu amfibi ya. Lebih ke kepiting. Kepiting itu amfibi nggak? kepiting. Oke, kepiting. Amfibi nggak? Amfibi, Pak. Amfibi. Tapi kok diperjualbelikan banyak ya? Kepiting gitu. Jadi gini, terkait dengan amfibi itu harus kita minta bantu ke ahlinya, apakah spesies ini amfibi atau tidak. Dulu ketika kita awal-awal 2000-an itu perdebatan di antara ulama terkait dengan status kepiting atau rajungan. Yang rajungan pantai ya, yang muara ya, sebagian mengatakan bahwa itu adalah hewan hidup di dua alam. Kita minta bantu dari tim ahli biologi, hasilnya adalah kepiting muara ini adalah hewan air. Dia mampu bertahan di darat karena di bawah tengkoraknya itu ada kandungan air yang tersimpan. Kalau airnya hilang, kadar air hilang, dia akan mati ya. Demikian juga dengan tadi bulus. Tahun 2018 itu ada pelaku usaha, salah satu bahannya adalah minyak bulus. Pertanyaannya, bulus itu hewan amfibi atau tidak? Dari hasil penelitian, bulus itu adalah hewan darat, tapi berhabitat di air. Dia bertelurnya di darat ya, menetas di darat, tapi setelah itu dia akan ke air. Dia bernafasnya dengan paru-paru. Kalau kandungan oksigennya habis, dia akan ke udara
atau ke darat untuk menghirup oksigen lagi. Oleh karena itu, dia hewan darat harus disembelih, harus ada proses penyembelihan. Berbeda dengan ikan, ya. Kalau ikan kan hewan air. Apapun hewan yang hidup di air saja atau di laut, atau dalam bahasa Koreanya soidul bahri, maka itu adalah halal tanpa proses penyembelihan. Kembali ke tadi, menjijikkan. Jadi kriterianya bukan menjijikkan, tetapi adalah kategori hasyarat. Tadi hasyarat ada 3 macam tadi ya, 3 klasifikasi. Oke, yang terakhir, sebab terakhir adalah karena memabukkan atau homer. Segala sesuatu bahan yang memabukkan, meskipun itu sedikit, itu diharamkan. Dan dia adalah najis. Selain memabukkan adalah najis. Alkohol dengan homer itu berbeda. Tidak semua alkohol kategori homer. Alkohol yang dikategorikan homer adalah jika dia dari hasil fermentasi alami atau fermentasi. Kalau dia dari industri kimiawi, maka dia tidak kategori homer. Oleh karena itu, ada kriteria maksimal kandungan alkohol di dalam produk minuman. Maksimalnya adalah di bawah 0,5%. Alkohol non-homer. Untuk produk selain minuman, nggak ada batasan maksimal kandungan alkohol non-homer di dalam produk makanan, obat-obatan, kosmetik, meskipun kandungannya besar ya. Contoh misalnya obat batuk. Obat batuk yang sirup itu kan kandungan alkoholnya banyak ya, bisa sampai 10%. Itu tetap halal karena dia bukan dari industri homer. Selama tidak membahayakan, selama tidak disalahgunakan. Terakhir, setelah kita tahu bahwa semua bahan itu halal, kemudian di dalam proses produksinya tidak ada kontaminasi dengan najis, ada standar penamaan, standar pengemasan, dan standar bungkusnya, gambar di dalam bungkus. Jika nama itu menggunakan nama-nama yang ada unsur konotasi kekufuran dan kemaksiatan, maka ditolak kehalalannya oleh MUI. Misalnya rawon setan atau sambal setan, itu ditolak kehalalannya oleh MUI, ketetapan halalnya. Kemudian yang ada unsur kemaksiatan, misalnya coklat Valentine, itu kita tolak. Karena di dalam kata Valentine itu ada terkait dengan perayaan yang di situ ada unsur kemaksiatan yang luar biasa. Kemudian penggunaan nama yang diharamkan menunjukkan kepada arti benda yang diharamkan. Contohnya kopi wine. Hanya menunjukkan rasa keasaman dan nggak ada wine-nya, tetap kita tolak. Atau misalnya nama benda yang menunjukkan hewan yang diharamkan. Kecuali sudah mentradisi ya, seperti di Betawi itu ada roti buaya atau susu beruang. Ya. Itu sudah mentradisi dan tidak ada kekhawatiran bahwa masyarakat menganggap buaya itu halal atau beruang itu halal. Atau aromanya aroma minuman keras seperti rum. Ya. Dulu salah satu produk Black Forest itu aromanya sangat kental ya. Aroma rum gitu. Kita tolak juga. Dan berikutnya adalah kemasannya. Kemasannya itu ada gambar babi dan anjing sebagai fokus utama, atau ada gambar yang
ada unsur erotisme dan pornografi juga kita tolak. Nah, demikian Bapak Ibu semua. Tersisa waktu 8 menit, saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Kiai. Luar biasa yang disampaikan. Ini masih ada waktu 8 menit. Saya coba untuk melihat di room chat. Ini ada pertanyaan Pak Yai. Izin bertanya, hukum makan tauco. Ini Pak Yai, ini yang barusan muncul pertanyaan. Oke, tauco. Tauco kan di situ ada fermentasi. Iya, ada fermentasi ya. Dan di situ ada kandungan alkoholnya. Pertanyaannya, satu, berapa ukuran alkohol di situ? Dan itu apakah memabukkan atau tidak? Yang kedua, apakah tauco itu produk minuman atau makanan? Kalau kandungannya adalah bukan dari homer, alkohol homer, maka jika itu produk minuman, batasnya adalah di bawah 0,5%. Tapi tauco kan makanan. Maka meskipun kandungan alkohol non-homernya itu di atas 1%, itu halal. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, bisa langsung. Ini ada lagi. Maaf Bapak, saya mau bertanya, boleh? Ya, silakan. Begini Pak Yai, ini terkait tentang kenajisan ya. Saya kebetulan punya toko di pasar. Nah, di pasar itu biasanya ada RPH. Nah, terkait kenajisan ini di situ, kalau waktu penyembelihannya itu ya, tempatnya itu kotor, becek, kemudian air yang untuk apa? Untuk merebus ayamnya itu biar untuk merebus ayamnya ya, itu kadang airnya itu sudah tercampur dengan kotoran-kotoran ayam yang sebelum-sebelumnya terkadang itu ya. Apakah itu kehalalannya itu diragukan? Kehalalannya diragukan ya. Terkait dengan penyembelian ini, terkait dengan airnya Pak Yai, terutama. Ya, air dan tempatnya. Airnya kan banyak yang mungkin dipakai terus hingga kotor gitu. Iya, betul. Betul. Terus tempat penyembelihannya itu karena sudah terkontaminasi dengan air rebusan tadi sampai becek, kemudian nyembelihnya di situ. Kalau nyembelihnya memang mengucapkan ini ya basmalah, tapi di tempatnya itu kadang lihatnya itu pun jijik. Dan bahkan itu pernah terjadi ke saya sendiri. Hasil sembelihannya itu, mohon maaf, itu bau tai ayamnya. Gini, kalau dia auditnya itu untuk mensertifikasi rumah potong unggas, maka itu ditolak. Tapi kalau hanya untuk mengatakan bahwa itu halal atau tidak hewannya, yang penting pertama bahwa tersembelih dengan terstandar, baca basmalah, kemudian pensuciannya bagus, maka secara zat ayam tersebut bisa dinyatakan halal. Tapi rumah potong itu saya jamin tidak bisa tersertifikasi halal. Iya, betul. Kita bisa bedakan antara halal dengan sertifikasi halal. Kalau penyembelihan kurban, itu kan kalau dari standar sertifikasi halal kan ada beberapa yang tidak terstandar ya. Contoh misalnya, bagaimana dia merobohkan, itu kan tidak sesuai prinsip kesrawan, kesejahteraan hewan. Ditarik-tarik, baru dijatuhkan, kemudian diikatnya lama, dipotong, itu sudah menyiksa.
Tapi apa kita mau katakan haram sembelihan kurban, kan enggak, tetap dia halal. Tapi kalau disertifikasi halal tidak lolos dia. Seperti itu, Bu ya. Baik, terima kasih Pak Yai. Yuk, Pak sama-sama. Yai, ada beberapa pertanyaan di room chat ini. Mungkin Oke, lanjut. saya bacakan aja. Ada Izin yang pertanyaan Pak lain Yai. satu? Udah ahkam? Sudah, waktunya sudah agak mepet ini Pak Yai. Ya. Mungkin beberapa terkait dengan ini. Intinya di sini 3 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana kalau kita terlanjur menyediakan makanan haram bagi kita, taubatnya Pak? Apakah cukup dengan istighfar? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita ditraktir makan oleh teman non-muslim saat perayaan ulta mereka? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nanti mungkin langsung dirapel Pak Yai. Bahwa terkait bahan baku berupa sayuran dan buah-buahan karena berada dalam kategori tidak wajib halal. Apakah perlu dimasukkan ke list penggunaan bahan baku untuk pengajuan sertifikat halal? Itu Pak Yai. Yang terakhir, tetap kita masukkan di dalam kelompok bahan, tapi di sana kan ada pilihan, ada kolom kritis atau tidak kritis. Tidak kritis, maka di situ tidak perlu ada SH. Tapi di kolom terakhir ada penjelasan bahwa dia adalah bahan mineral tanpa olahan atau bahan sayuran segar tanpa olahan. Seperti itu ya. Tetap kita masukkan. Yang kedua, yang pertama tadi, ketika kita makan produk haram, pertama, sengaja atau tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti itu nikmat. Ya. Kalau ada unsur kesengajaan berarti dosa. Kalau dosa berarti kan harus taubat. Ya. Dan taubat itu ya dengan rasa penyesalan dan tidak ada pengulangan lagi. Ya. Seperti itu ya. Yang kedua tadi, kalau diajak makan ke rumah kawan yang non-muslim, ya tetap kita hadir ya. Tapi kan juga perlu dilihat-lihat apa hidangan itu halal apa haram. Masa ketika saya sering itu diajak makan kawan oleh teman-teman di Cina itu, ya mereka kadang bawa minuman keras ya, tapi kan kita nggak ikut aja, kita air putih pura-pura tos gitu, tetap kita minum, tapi kita nggak makan yang haram. Saya kira itu ya, sebagai bentuk pertemanan dan penghormatan, ya kita tidak mengkonsumsi yang haram, meskipun kawan yang ngajak. Pak Yai, satu lagi Pak Yai ya, mohon maaf. Ini terkait dengan ini yang di room chat juga ini. Assalamualaikum Pak, izin bertanya kalau bagaimana hukum memakan sesuatu yang diharamkan dengan tujuan untuk menjadi obat, contohnya kayak ular yang dipercaya untuk mengobati gatal-gatal. Oke. Ini pertanyaan terakhir, jawab sekaligus nanti closing statement ya Pak Yai ya. Ya. Karena waktunya sudah ini. Meskipun dia untuk obat atau vaksin, jika itu ada kandungan bahan yang haram, status zatnya tetap haram. Boleh atau tidak itu hal yang lain, hukum yang lain. Tidak boleh jika di sana tidak dalam keadaan darurat atau tidak keadaan mendesak. Mendesak itu jika kita tidak mengkonsumsi itu bisa mengakibatkan misalnya kerusakan anggota tubuh kita gitu. Kemudian boleh jika di sana tidak ada obat yang lain yang haram, yang halal. Yang ketiga, ada penjelasan atau dokumen yang diterbitkan oleh yang ahli bahwa produk tersebut memang mujarab. Nah, contoh misalnya obat penurun panas yang dari cacing ya, itu secara zat kita hukumi haram. Tapi boleh atau tidak itu tergantung situasi. Nah, tadi situasinya adalah ketiga tadi, dalam keadaan darurat atau keadaan mendesak, tidak ada obat lain yang halal. Yang ketiga ada penjelasan dari ahli bahwa itu mujarab. Dan itu masih banyak dipakai ya, orang yang haji itu masih vaksin meningitis, vaksin polio, dan kita tahu
belum ada vaksin polio yang halal. Saya kira itu. Closing statement-nya, ibu-ibu, bapak-bapak, penyelia halal itu adalah garda terdepan di dalam proses sertifikasi halal. Karena Bapak Ibu akan menginformasikan kepada auditor halal terkait dengan bahan yang ada yang digunakan di dalam pelaku usaha, serta proses produksi yang berjalan di dalam rumah atau tempat ibu berusaha. Maka diharuskan punya integritas yang kuat, tidak berbohong, menyampaikan berita seadanya, tidak mengada-ngada, karena laporan informasi yang salah bisa menyesatkan. Menyesatkan siapa? Menyesatkan auditor halal, menyesatkan MUI di dalam menetapkan keputusannya. Dan ijtihad fatwa ulama itu boleh salah, tapi yang nggak boleh salah adalah informasi dan laporan yang sampai kepada majelis ulama. Bisa. Demikian akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.